Pria ini bernama Frankie. Dari nganggur dari tahun 2000-an lah. Sejak 25 tahun yang lalu, dia menghabiskan hidupnya di Sungai Sail Pekanbaru untuk mencari cacing. Lihat kebutuhan hidup tidak mencukupi kalau jadi anggota, istilahnya kalau untuk dapur cukup, untuk angsuran tidak cukup. Hingga kini, sumber ekonomi keluarganya sangat bergantung pada cacing-cacing itu. Rata-rata kan dapatlah 10-15 kaleng. Per kalengnya itu harga kalau saya beli 12.000, kalau saya jual 15.000 sampai 20.000. Kami berkunjung ke rumahnya di Jalan Hang Tuah. Tempat tinggalnya sangat sederhana, persis di bibir sungai itu. Dan disinilah dia menghabiskan waktunya, mencari cacing di sungai, membersihkan, lalu dijual. Awal mulanya sih dari nganggur kemarin tuh Bang. Lepas dari kerja PT lah kan. Dari kerja PT bingung mau usaha apa lagi. Sekitar awal tahun 2000, Frankie memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan. Ini bukan pilihan mudah, apalagi saat itu dia belum tahu akan bekerja di mana. Hingga suatu hari, ia melihat kawan-kawannya menyusuri sungai di depan rumah untuk mencari cacing. Awalnya hanya sekedar ikut-ikutan, tapi siapa sangka, dari aktivitas sederhana itu, terbuka jalan rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Daripada kerja jauh-jauh, bagus lari ke sini aja. Kemarin pertama-tama kan jadi anggota. Jadi anggota, lihat kebutuhan hidup tidak mencukupi kalau jadi anggota, istilahnya kalau untuk dapur cukup, untuk angsuran tidak cukup. Dan tinggal tepi sungai Bang. Jadi yang ada di dekat kita manfaatkan dulu. Lagi pula kalau dihitung-hitung nominalnya, daripada kerja sama yang lain, ya enak kerja sini, kita kerja tidak ada yang ngatur. Tinggal di tepi sungai, Frankie melihat potensi yang tersembunyi di balik lumpur. Ia memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Fokus utamanya adalah cacing sutra, jenis cacing yang selalu dibutuhkan pasar, terutama untuk pakan bibit ikan seperti lele, patin, dan ikan hias. Konsumsi utamanya lele sama patin. Ada sih untuk ikan hias, akuarium, tapi pangsa pasar utama emang di peternakan lele sama patin. Prosesnya agak panjang sih. Dapat itu pun bukan bisa langsung bersih. Jadi kita naikkan dulu ke atas, kita letak di ember, kita tutup, nanti dia naik sendiri deh. Bukan dari sungai langsung bisa dijual, bukan. Menurutnya, permintaan pasar terhadap cacing sutra tak pernah sepi, terutama dari peternak dan pembibit ikan skala besar. Namun, proses mendapatkan cacing sutra tak semudah membalikkan tangan. Lumpur di dasar sungai harus dikeruk menggunakan alat khusus, kemudian diayak dengan saringan lebar atau yang disebut mangguk jarang. Cacing yang diperoleh belum bisa langsung dijual. Mereka harus dibersihkan dari sampah dan lumpur, lalu dipindahkan ke bak penampungan. Disinilah kunci kualitas cacing ditentukan. Kalau untuk di sungai biasanya sih turun dari jam 8 sampai jam 12. Rata-rata kan dapatlah 10-15 kaleng. Per kalengnya itu harga kalau saya beli 12.000, kalau saya jual 15.000 sampai... Frankie memastikan sirkulasi air dalam bak tetap stabil. Ia memasang beberapa unit mesin pompa kecil agar suplai oksigen mencukupi. Dengan penanganan yang baik, cacing sutra bisa bertahan hidup antara 7 hingga 10 hari. Biasanya, ia menghabiskan waktu sekitar 4 jam sehari untuk mencari cacing. Dari hasil itu, ia bisa mengumpulkan 10 hingga 15 kaleng per hari,
dan menjual total sekitar 50 kaleng cacing sutra. Harga per kalengnya berkisar antara 15.000 hingga 20.000 rupiah. Tantangan terbesar dalam usaha ini adalah kondisi alam yang tidak bersahabat. Saat musim hujan, air sungai akan naik, sehingga sangat menyulitkan untuk mengumpulkan cacing sutra dari dalam sungai. Kondisi alam, Bang. Kalau air lagi tinggi, banjir, itu tak bisa tuh, Bang, cari. Air tinggi pun bisa, tapi kita harus milah-milah. Jadi pendapatan sama hasil itu nggak sesuai. Kalau saya pribadi, Bang, kalau nggak keluar aja tuh 50 kaleng tuh agak penting saya tuh, Bang. Jadi rata-rata di atas itu lah. Kini, Frankie bukan hanya pencari cacing, tapi juga pengelola usaha mikro yang bergerak di bidang yang jarang dilirik orang, namun nyatanya menyimpan peluang besar. Sungai yang dulu hanya jadi pemandangan harian, kini telah menjadi sumber kehidupan bagi Frankie dan keluarga kecilnya. Kalau secara ekonomi, Bang, alhamdulillah lah, Bang, mencukupi lah, Bang. Untuk kebutuhan hidup, kalau cukupi.